itu tadi ya? Rekam. Oh ini baru ngerekam. Oh ini baru ngerekam. Halo Sobat Pasring, jumpa lagi dengan kita berdua. Saya Ferry Dan saya Yopi. Kita selalu berdua ya, kita partner ya. Kali ini kita mau ngobrol santai ya Yop ya. Iya ya. Ya, ngobrol santai. Kalau kemarin kan kita bahas tentang Big Digger terus bahas tentang engine, pengoperasian, pokoknya komponen-komponen ekskavator lah. Sekarang kita mau ngobrol santai. Jadi apa ya topiknya Yop, bagusnya Yop? Ini kali ini kita akan coba membandingkan engine diesel dan engine bensin. Kita bandingkan ya. Ya, kita coba bandingkan. Ya. Dan yang perlu kami tekankan di sini bahwasannya kami membuat konten ini tidak untuk mengguruin atau untuk mengajari teman-teman. Ya. Karena kami yakin teman-teman pasti lebih banyak yang lebih pintar dari kita. Kita hanya untuk sharing dan berbagi. Apabila ada kekurangan Ya, kalau kita juga di sini ada yang salah, mohon di komentari aja, nggak apa-apa. Yang penting komentar yang positif ya kan. Kalau kita tahu kan kalau alat berat semuanya menggunakan engine diesel ya, makanya kita ambil tema yang perbandingan antara engine diesel dengan engine bensin. Iya, kenapa kok alat berat itu kenapa tidak menggunakan engine bensin gitu ya? Betul. Kenapa kok harus menggunakan engine diesel? Nah, di sini coba kita bandingkan engine diesel dan engine bensin. Oke, kita langsung aja mulai membandingkan engine bensin dan engine diesel. Mungkin pertama kita mulai dari segi pembakaran dulu ya. Dari segi bahan bakar. Ya, dari sifat-sifat bahan bakarnya dulu ya. Karena yang paling mencolok kan bahan bakar. Ya. Berbeda sekali ya. Kalau kita tahu lah kalau bensin itu lebih mudah terbakar dibanding solar. Ya. Jadi kalau bensin kan minus 43 derajat itu sudah bisa terbakar. Titik nyala apinya sudah bisa menyala sekali. Kalau solar sekitar berapa ya? Sekitar 52 derajat. Sekitar 52 derajat baru bisa terbakar. Baru terbakar. Jadi lebih tinggi suhunya di solar daripada di bensin. Ya. Dan dari sifat-sifat itu nanti akan muncul kelebihan dan kekurangan ya dari sifat-sifat bahan bakar itu sendiri. Ya, dari segi bahan bakar sudah berbeda. Kemudian larinya ke pembakaran pastinya ya. Ya, lari ke pencampuran bahan bakar dulu. Bisa juga. Aliran bahan bakar lah. Karena kalau di bensin itu bahan bakar sama udara. Bensin sama udara itu dicampur dulu sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, sekalipun itu engine bensin modern yang menggunakan injektor itu tetap dicampurnya di intake manifold. Dulu ya kan. Sebelum masuk ke ruang bakar. Baru setelah masuk ke ruang bakar dikompresi baru dibakar. Itu pun masih ada komponen lain untuk pembakaran ya. Untuk membantu pembakaran. Dan untuk engine diesel sendiri berbeda dengan engine bensin. Kalau engine bensin itu dicampur di intake manifoldnya ya. Bensin sama udara dicampur di intake manifold. Sedangkan untuk engine diesel itu yang masuk itu hanya udara saja. Jadi udara itu dikompres, kemudian nanti pada titik tertentu, kemudian baru disemprotkan bahan bakar. Jadi dari sistem pembakarannya sendiri aja sudah berbeda. Iya. Engine bensin dengan engine diesel. Buat dengan kompresi aja sudah bisa membakar, berarti harus membutuhkan kompresi yang sangat tinggi tentunya ya. Iya, karena dari sifat bahan bakarnya sendiri solar tadi itu kan di suhu 52 derajat Celcius dia baru bisa terbakar. Iya, jadi otomatis kompresinya engine diesel ini harus tinggi. Dan tujuannya kompresi tinggi itu untuk menghasilkan suhu yang sangat tinggi, menghasilkan panas yang sangat tinggi sehingga bahan bakar bisa terbakar. Karena engine diesel tanpa komponen pengapian tanpa busi, jadi harus dikompresi dengan sangat tinggi. Harus dibarengi dengan kompresi yang sangat tinggi baru dia bisa terjadi pembakaran. Oke, kemudian di engine bensin ini sendiri
itu pembakarannya lebih sempurna daripada engine diesel. Itu dikarenakan dari sifat fuelnya sendiri itu lebih mudah terbakar daripada Sifat bensin ya, sifat Iya. bensin lebih mudah terbakar. lebih mudah terbakar daripada solar. Kemudian di engine bensin ini di sistem pembakarannya itu dibantu dengan komponen lain. Komponen lain ya, Ya, komponen menggunakan pengapian. busi ya. Menggunakan busi. Menggunakan busi. Beda di engine diesel. Di engine diesel tidak ada yang menggunakan busi. Engine diesel ya hanya mengandalkan pengabutan aja sama kompresi yang sangat tinggi. Gitu. Untuk menciptakan suhu yang panas Ya. atau kompresi yang tinggi ya. Nah, Nah, itu maka dari itu di engine bensin ini lebih mudah terbakar daripada di engine diesel. Kemudian efeknya dari pembakaran ini, efek pembakaran dari engine bensin dan engine diesel ini otomatis yang lebih ramah lingkungan itu di engine bensin. engine bensin ya, karena engine bensin kan lebih sempurna. Ya, pembakarannya lebih sempurna daripada di engine diesel. Kan menghasilkan, menyisakan sedikit gas hitam lah. Iya, tidak asap hitam lah ya. tidak semuanya terbakar, dia masih menyisakan molekul-molekul dari solar itu sendiri. Walaupun engine diesel yang saat ini yang sudah modern, oh ya, kalau engine diesel yang konvensional itu dikabutkan sekitar kurang dari 400 PSI ya ke dalam ruang bakar ya. Cuma untuk saat ini yang engine diesel yang sudah modern, yang sudah dengan fuel system namanya common rail system, itu sekitar 1000 PSI ke atas itu sudah emisinya sudah mendekati sempurna lah, sudah Jadi mulai diminimalisir sudah ya. mulai minimal, karena sekarang ketatnya masalah emisi kan. Iya, masalah emisi. Sudah ketat, jadi engine diesel pun berkembang pesat juga. Ikut di upgrade lah gitu Ikut ya. di-upgrade. Di upgrade supaya bisa mengurangi polusi lah. Nanti untuk pembahasan engine diesel ada konvensional, terus sampai ke modern, nanti kita bisa bahas Iya. di season selanjutnya lah ya. Oke, sobat Pasring. Tadi setelah kita membahas bahan bakar, kemudian pembakaran, gas buang, sekarang kita membahas yang paling mencolok sekali ya Ya, dari engine bensin dan engine diesel itu sendiri. tujuan utamanya lah. Ya, Tujuan utamanya. yang paling mencolok sekali itu dari segi tenaganya tenaga. atau horsepower-nya. Power Jadi di engine bensin itu sendiri horsepower-nya itu lebih tinggi ya, Lebih tinggi, ya. daripada torsinya. torsi. Di engine diesel itu malah kebalikannya. Di engine diesel itu horsepower-nya itu lebih rendah daripada torsinya. Artinya di engine diesel itu yang dibutuhkan torsi ya. Torsi. Nah, Makanya di engine bensin ini kebanyakan yang make itu mobil-mobil sport yang membutuhkan akselerasi sama kecepatan ya. ya, karena engine bensin RPM-nya sangat tinggi ya. Ya, karena di engine bensin itu kita tahu sendiri RPM-nya itu banyak, sampai jarumnya bisa muter sampai ke kanan. Baca. Belasan ribu lah. Ya. Kalau motor balap, mobil balap itu kan belasan ribu RPM ya. Sedangkan di engine diesel sendiri ini, apalagi khususnya di alat berat ya. Di alat berat itu RPM itu paling mentoknya cuma sampai Sekitar 2000-an lah, 2100 ya di paling. 2100 itu sudah sangat tinggi sekali. Apalagi kalau di engine-nya itu di stall atau dibebani, itu tidak akan nyampe di Tidak akan 2100, nyampe, ya kan? Iya. Makanya itu kebanyakan alat berat di luar itu yang dipakai itu adalah engine diesel. Itu Karena ya, alasan utamanya ya. iya, Alasan utamanya karena membutuhkan torsi yang sangat tinggi, jadi dipakailah engine diesel. engine diesel. Nah, Karena alat berat ini didesain bukan untuk balapan. Ya kan? Alat berat ini yang dibutuhkan itu tenaganya. tenaganya. Jadi torsinya itu harus besar lah. Harus besar ya. Makanya disebutkan alat berat ya Alat kan. berat. Oke, dari segi suaranya sendiri untuk engine bensin itu lebih juara ya daripada engine diesel ya. Suaranya halus. Suaranya itu lebih halus daripada engine diesel. Kalau diesel kan berisik. Berisik sekali kalau di engine diesel. Dan ini yang agak banyak orang yang salah paham ini. Kita akan coba membahas masalah ini ya. Engine dengan mesin. Mesin. Jadi engine sama mesin itu sebetulnya sama atau enggak sih, ya kan? Ya. Berbeda atau sama gitu ya? Beda atau sama. Iya, ya, berbeda atau sama, Berbeda atau sama. ya kan? Benar. Sama atau beda? Ya. Gimana?
Ya tentunya berbeda kalau Berbeda ya? Berbeda. Nggak sama ya? Nggak sama. Jadi kebanyakan orang bilang, oh engine itu ya engine, sedangkan mesin itu ya bahasa Indonesianya artinya ya engine. Kebanyakan orang kan begitu. Ya. Tapi intinya itu berbeda antara engine dan mesin. Beda kan hasilnya Beda. ya. Kalau menurut saya sih, kalau yang nama engine itu jantungnya dari sebuah alat, Penggerak utamanya gitu penggerak ya. utamanya. Misalkan sepeda motor, yang namanya engine ya yang di bawah itu aja yang menggerakkan Penggerak utamanya. Sedangkan sepeda motornya itu sendiri disebut mesin ya. Iya. Kalau alat berat, Engine-nya ya engine itu sendiri. Sedangkan satu kesatuan dari alat berat itu sendiri disebut mesin alat berat. Jadi bisa kita tarik kesimpulan dari situ sendiri ya. Ya. Kalau engine itu penggerak utamanya itu ya dari komponen itu sendiri, dari dirinya sendiri. Kemudian kalau untuk mesin itu penggerak utamanya itu membutuhkan komponen lain. Dia tidak bisa bergerak sendiri. Ya. Dia harus membutuhkan komponen lain untuk bisa bergerak. Betul sekali. Jadi mungkin teman-teman bisa buatlah kata-katanya sendiri menurut teman-teman. Yang jelas engine dengan mesin ini sudah berbeda ya. Sudah berbeda. Ya. Mungkin kalau ada yang kurang dari kita, kurang pengertian atau kurang penjelasan, nanti bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Biar kita bisa sama-sama belajar ya kan. Kita sharingkan lagi, kita bahas lagi di kolom komentar nanti. Ya mungkin itu aja dari kami, dan kami tekankan sekali lagi, yang kami jelaskan di sini, yang kami bahas di sini itu tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman. Jadi kami di sini tuh hanya ingin sharing dan saling berbagi. Jadi apa saja kekurangan kami, mungkin ada kesalahan kami dalam waktu menerangkan atau menjelaskan, mungkin teman-teman bisa komentar, dan kami sangat berterima kasih jika teman-teman berkomentar itu yang positif, yang sifatnya membangun. Jadi kami itu bisa juga belajar. Jadi tidak ada salahnya kalau ilmu itu saling dibagikan ya kan. Memang harus dibagikan. Soalnya ilmu itu tidak akan bermanfaat jika disimpan sendiri. Ya kan. Ya itu aja sih dari kami. Mungkin di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi. Saya Yopi. Saya Ferry. Kami mohon pamit. Salam kunci Pasring.